Sebelum kita mulai, gue mau bilang kalau video ini disponsori oleh Shopee. Kalian bisa belanja semua kebutuhan elektronik, mulai dari power bank, headset, laptop, aksesoris gaming, sampai kamera di Shopee. Karena belanja kebutuhan elektronik di Shopee itu bisa dapat cashback 50% dan juga gratis ongkir ekstra sampai dengan 50.000. Oke guys, kalau ngomongin TWS, biasanya yang muncul di otak kita itu biasanya dari brand-brand Apple, Sony, Audio-Technica, dan ada juga yang murah-murah dari Realme, Miva, dan juga ada dari Xiaomi. Nah, bulan lalu gue dapet tawaran untuk nyobain TWS bukan dari brand-brand luar tadi, tapi gue dapet TWS dari brand lokal yaitu Advan. Dan ya jujur aja gue nggak tahu sih kalau mereka selama ini ngebuat TWS. Dan karena penasaran sama kualitasnya, jadi akhirnya gue cobain juga sih TWS-nya. Jadi nama TWS-nya ini adalah StartGo ES2. Harganya bisa gue bilang terjangkau banget untuk sebuah TWS dan gue rasa bakalan banyak banget yang suka dengan harganya. Dan untuk packagingnya sendiri, jujur gue awalnya tuh agak bingung karena di sini ada tulisan Korea dan gak ada tulisan brand Advan-nya sama sekali. Tapi pas dibalik, ternyata di belakangnya baru ada tulisan Made in Indonesia dan terus di tengahnya ini ada tulisan nyempil tulisan brand Advan. Gue juga nggak tahu kenapa ditaruh di belakang, tapi mungkin kayaknya kalau ditaruh di depan mungkin bakalan kelihatan lebih enak deh. Setelah dibuka dan pegang TWS-nya, bisa gue bilang build quality dan desainnya itu biasa aja. Ya cukup dimaklumi lah ya untuk harga 200 ribuan. Tapi gue bisa kasih kredit untuk desain case-nya karena desainnya itu agak beda dari yang biasa gue lihat. Jadi minimal dia udah punya ciri khas dan kelihatan anti-mainstream. Untuk earphone-nya sendiri, ini bukan tipe in-ear atau yang punya karet untuk ngefit ke lubang telinga. Dan tipe-tipe earphone kayak gini, fittingnya itu cocok-cocokan dengan ukuran telinga tiap-tiap orang karena dia nggak bisa di-adjust fittingnya. Ukurannya sendiri lumayan gede ya, dan kebetulan kalau di kuping gue sendiri ini masih terasa pas. Tapi mungkin kalau teman-teman lubang telinganya agak kecil, gue saranin dicobain dulu aja, mungkin punya teman kalian dicobain dulu aja, karena takutnya nanti dia bakal kebesaran dan bakalan sering jatuh. By the way, kalau ngomongin TWS, biasanya gue lebih prefer ke cek fitur-fiturnya dulu, karena itu pengaruhnya nanti lebih ke experience pemakaian. Jadi biasanya kalau experience-nya nggak enak, biasanya gue nggak akan pakai TWS itu walaupun sound quality-nya bagus. Nah, fitur utama yang akan kita bahas adalah proses pairing-nya dulu ya. Proses pairing-nya sendiri menurut gue cukup gampang. Pertama-tama kita pairing dulu seperti earphone Bluetooth pada yang lainnya ke smartphone kita, dan berikutnya setiap kita buka case-nya, dia akan otomatis pairing ke smartphone yang sudah terpairing sebelumnya. Jadi untuk proses pairing-nya bisa gue bilang ini udah terhitung mudah. Nah, untuk kontrol musiknya sendiri, sebenarnya earphone ini nggak punya fungsi gestur karena dia manfaatin tombol kecil untuk kontrol musik atau video lewat earphone ini. Sebenarnya ini bukan cara yang menyenangkan karena nggak semudah dan sepresisi touch gesture, tapi setidaknya ini lumayan memudahkan kontrol musik tanpa harus pegang HP-nya. Dan kalau ngomongin konektivitas, earphone ini sendiri sudah support Bluetooth 5.0, dan dengan versi ini gue jarang banget nemu adanya low sinyal saat pemakaian. Tapi yang perlu digarisbawahin juga, earphone ini punya latency yang sangat terasa. Jadi gue nggak terlalu recommended ini untuk streaming film, main game, atau kegiatan lainnya yang butuh tingkat sinkronasi tinggi. Tapi kalau untuk dengerin podcast, musik, gue rasa sih latensinya nggak akan terlalu mengganggu. Dan ngomongin untuk ketahanan baterai, earphone ini bisa bertahan selama kurang lebih 3 jam dalam sekali pakai. Terus case-nya ternyata nyimpan baterai yang lumayan besar dan diklaim bisa bertahan selama 8 kali ngecas earphone-nya saat dimasukkan ke dalam case-nya. Nah, itu tadi fitur-fitur dari earphone ini, dan gue rasa untuk 200 ribu ini udah terhitung impresif banget ya. Tapi pertanyaan berikutnya, gimana dengan sound quality-nya? Nah, menurut gue tipe suara dari earphone ini lebih kalah balance. Mid, bass, dan treble-nya cenderung selevel, tapi gue rasa overall kualitas suaranya itu nggak lebih dari earphone bawaan di smartphone. Jadi gue rasa TWS ini nggak bakalan cocok buat teman-teman yang ngejar kualitas suara kelas atas. Tapi ini bakalan cocok buat teman-teman yang selama ini terbiasa pakai earphone bawaan box smartphone, tapi pengen ngerasain experience TWS dengan harga yang terjangkau. Karena walaupun lonjakan sound quality-nya nggak terlalu banyak, tapi fitur-fitur yang dibawa udah cukup untuk ngejaga experience pemakainya tetap nyaman. Ya, jadi mungkin gitu aja pendapat gue tentang TWS yang satu ini. Sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial, tapi ya untuk harganya gue rasa ini udah oke. So ya, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!